Selamat datang di Mutalk bersama saya Jennifer dari Ekstrakurikuler SBBC SMA Negeri 7 Malang. Dan saya Rani dari Ekstrakurikuler SBBC SMA Negeri 7 Malang, yang pastinya bakalan nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai tapi pastinya bermanfaat banget nih buat kita semua. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, kita akan membahas suatu topik yang relevan dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Wah, tema apa sih, Jen? Maka dari itu, kita kedatangan suatu narasumber yang sangat berpengalaman tentunya. Perkenalkan, ini ada Bapak Ahmad Firmansyah SE. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sebelumnya, Bapak sendiri ini dari pihak mana, mungkin bisa dijelaskan, Bapak? Perkenalkan ya, nama saya Ahmad Firmansyah. Saya di Komnas Anak ya. Iya. Biasanya kan namanya Komnas PA Pelindungan Anak ya, tapi kalau sebutannya Komnas Anak Kota Malang ya. Iya. Kebetulan saya di kepala bidangnya penguatan kelembagaan Komnas PA. Oh, Gitu. begitu. Kira-kira tuh tugasnya tuh Bapak sendiri tuh ngapain aja sih, Pak? Tugas dari kalau di bagiannya sendiri sih untuk penguatan di Komnas PA-nya ya lebih ke internal di dalam atau di luarnya kita tetap saya bagiannya di situ. Tapi kalau secara umumnya untuk di pelindungan anak kita ya untuk membantu anak-anak yang ada di Kota Malang juga ini itu aja sih. Jadi sesuai sih Pak sama tema yang mau kita bahas kali ini, yaitu dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying terhadap mental Gen Z saat ini. Mungkin menurut Bapak sendiri cyberbullying itu seperti apa, Pak? Menurut saya itu untuk cyberbullying ya. Cyberbullying sendiri kan pembulian ya. Iya. Pembulian ini yang lebih ke media sosial atau yang online atau lebih menjurus ke psikis ya, ke psikis mental ya. Sebelumnya sih saya bagi dua dulu ya. Sebenarnya untuk bullying sendiri kan ada dua. Iya. Di bullying yang di fisiknya dan bullyingnya yang di cybernya kan ada dua kan ya. Iya. Untuk cyberbullyingnya itu lebih apa ya? Lebih ke dunia maya, dunia maya ya, cyber. Tapi saya jelaskan dulu untuk yang ini ya, untuk yang bullying sendiri. Mungkin bullying sendiri itu kan lebih ke tindakan fisik, mungkin dari teman-teman yang ada di sekolah atau yang ada di luar lah, mungkin seperti itu ya. Kalau sebenarnya untuk cyber sendiri sih ada cyber kalau menurut saya sih lebih ke usia anak-anak ya. Kalau usia anak-anak itu kan dari usia 18 tahun ke bawah ya. Dari 18 tahun ke bawah itu dia masih dianggap anak-anak. Jadi teman-teman yang masih di sekolah pasti kan masih dianggap anak-anak. Iya. Untuk cyber sendiri sih banyak sih sebenarnya untuk yang pengaruhnya ke teman-teman juga gitu. Dan menurut Bapak, mengapa cyberbullying itu termasuk dalam masalah yang serius, Pak? Untuk cyberbullying sendiri itu lebih sakit ya. Iya sih, Pak. Iya benar-benar. Lebih kalau ke teman-teman yang kena bullying secara online atau secara cybernya sendiri itu kan kadang ada di sekolah kan sekelompok orang yang ini temennya pingin upload tapi dikomenin gitu kan. Iya, di media sosial. Dikomenin tapi akhirnya berulang-ulang kali. Akhirnya ya temen yang dikomen ini kan merasa gimana ya? Jadi takut gak sih Pak kalau misalnya mau buat ngupload gitu? Ya itu kan bisa jadi terbawa juga kan. Iya. Kalau udah sering kena bullying yang di media sosial kan lebih
lebih parah lagi untuk apa ya, akibatnya dari yang bullying yang di fisik ya, sama-sama sih tidak menguntungkan buat teman-teman juga. Iya. Dan untuk latar belakang sang pelaku kita kan tidak tahu sebenarnya Pak. Nah mungkin menurut Bapak apa latar belakang mereka melakukan cyberbullying? Mungkin ada faktor-faktor Kayak tertentu. motifnya mereka melakukan cyberbullying itu biasanya kenapa sih Pak? Kembali ke pelaku ya, untuk cyberbullying sendiri kan kalau pelakunya ini temen atau yang nggak kenal atau Kita berhubung kita masih remaja nih, jadi kita ngomongin di masa-masa sekolah aja. ya, sekolah aja ya. Di sekolah aja kan banyak mungkin ya, kadang kita ya di awal-awal mungkin jokes ya teman-teman, akhirnya kan biasanya kan ada satu, biasanya yang namanya sekarang namanya circle kan Iya, circle Pasti sih Pak sekarang. nanti ada mungkin di kelas itu ada temen yang ini loh di bully sama circle si A atau si B gitu kan. Akhirnya dengan keseringan sering dibully cybernya sering dibully, akhirnya kan ini sebagai korbannya ini kan bisa juga dia terima sebagai lelucon atau dia terima sebagai bullying kan. Akhirnya kan terbawa suasana. Kalau sering akhirnya perasaan di perasaannya kan ada nggak tahu ini ke bawah terus. Mungkin kalau udah keterlaluan untuk bulinya, akhirnya kan korbannya ini ke bawah. Bisa males sekolah juga bisa. Iya. Aku nggak mau berangkat sekolah nanti dibully si A. Iya. Nanti kalau mau buka medsos aku juga dibully. Akhirnya kan di situ ke bawah di psikolognya. Kalau udah ke bawah di psikolognya, akhirnya ke bawah ke fisiknya juga. Iya. Jadi dari satu kata-kata itu bisa melebar kemana-mana ya Pak ya. Jadi bisa ke psikis juga. Nah, untuk dampak-dampak yang ditimbulkan dari korban itu kan ada juga yang ringan, ada yang sampai terberat. Itu kalau misalnya dari ringan yang terberat itu apa aja Pak? Dampaknya kan sih banyak juga ya. Mungkin dari kalau dampak ada yang paling berat kan sampai bunuh diri juga. Iya, bunuh diri. Mungkin kalau yang dampak teringan mungkin cemas, depresi. Iya itu pasti. Iya pasti. Korban bullying itu lebih gampang kena mental. Ya, benar-benar. Lebih banyak kena mentalnya. Terus kan mungkin karena dia di media sosial itu kadang ada yang tidak tahu, akhirnya ikut bully juga. Iya. Iya, terkadang tuh nggak sadar sama ketikannya sih Pak. Kayak ngomong ini ternyata kayak gini tuh yang dia lakuin itu ternyata juga ngelukain perasaan orang lain. Iya, tingkat kesensitifan orang berbeda-beda. Iya, Ya, berbeda-beda. Lebih banyak itu sih. Oke, jadi kali ini kita mau bacain question box yang Oh iya, jadi ada beberapa question box yang bakalan kita baca. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi question box dan kita akan membacakannya satu-satu. Jadi yang pertama, dulu waktu SD aku pernah dibully karena perbedaan ras sama suku. Menurut pendapatnya Bapak ini itu kayak gimana? Mungkin gini, yang awal kan kalau ini kan udah bully di fisik ya, bukan di cyber juga ya. Kalau di fisiknya ya mungkin ada yang membantu untuk kan mungkin teman curhat. Yang paling utama kan kalau korban dibully ya mungkin ada juga korban yang tidak mau untuk ngomong, minimal ke orang tuanya atau ke siapa, ke gurunya gitu loh. Jadi kalau memang dia dibully karena masalah suku ras kan ya temannya tidak semua juga yang bully kan gitu. Masalahnya kan suku ras itu kan juga sensitif juga. Masalahnya kan udah masuk di ranah ini dari suku apa, ini dari keluarga mana gitu. Menyangkut pautkan banyak pihak sih. Iya, tapi di situ kan harus ada orang dewasa yang dapat membantu itu
Enggak kok, sebenarnya dibully suku si A si B itu kan karena kita kan kembali lagi, kita Indonesia kan multi suku ya, beragam. semuanya kan sama Iya. gitu. Jadi mau yang hitam, mau yang putih, mau yang kuning, mau coklat kan sama aja itu. Sama Iya, aja sama. Jadi kalau yang satu, seandainya ini ada satu anak yang dibully karena suku, ya harusnya dari teman-temannya juga harus nelah. Iya. Jadi nggak semuanya ikut bully gitu. Jadi ada Pihak gitu. yang membela. Harus gitulah. Tapi kalau kembali lagi ke cybernya tadi ya, seandainya itu kan bulinya lewat langsung. Kalau bulinya lewat fisik seperti itu, kalau bulinya lewat media, ya langkah-langkahnya nggak usah dibalas. Terus kalau memang harus terlalu keras atau terlalu, ya bisa di screenshot. Ya, untuk Terus, bukti. untuk buktinya. Terus untuk kita cari temen yang bisa kita ajak ngobrol, maksudnya temen yang memang kita percayain, kita percayain, oh ini loh temen si A, aku percaya sama dia, aku curhat. Kalau memang ada di lingkungan keluarganya harmonis, ya kita ngomong ke ayah atau ke ibu untuk masalah ini, biar ini meringankan bebannya juga, jadi nggak dipikir sendiri gitu. Iya, jadi memang faktor keluarga itu sangat penting. Sangat penting Teman-teman sih, juga emang. penting untuk membantu kita. Terkadang itu emang banyak orang itu yang ketika ngalamin cyberbullying itu memilih untuk memendam sendiri dan nggak mau cerita ke orang lain. Padahal sebenarnya kan kita kan makhluk sosial nggak sih? Yang pastinya tuh kita butuh orang lain untuk bisa saling cerita, setidaknya meringankan bebannya kita. Iya, benar. Dan kalau ada orang satu saja yang kasih kata-kata penyemangat, itu bisa berdampak besar gitu, membangkitkan kita. Bener banget, kayak semangat ya kamu ngelakuin ini. Pasti kan kita kan kayak oke lah, aku disemangatin nih sama ini, jadi aku mau melangkah ke depan gitu Iya, kan. benar. Tapi kadang nggak banyak orang sih yang memahami kalau misalnya cerita itu emang sepenting itu. Iya. Oke, jadi kita lanjut ke question box yang kedua nih. Jadi kan di beberapa kelas itu terdapat pengelompokan siswa yang beberapa pihak itu terlihat seperti dikucilkan. Jadi kayak ada circle, lalu ada satu orang atau siswa gitu yang mungkin tidak diajak, Tidak dianggap juga. tidak dianggap. Ini di satu kelas ada satu orang yang dikucilkan kan ya. Kalau di satu kelas itu ada salah satu teman kita yang dikucilkan, harusnya ya kembali lagi tadi saya utarakan, teman-teman ya harus nelah gitu. Kalau saya sebagai orang yang dikucilkan gimana gitu. Iya. Jadi kalau harus bisa mahamin lah. Kalau masa satu kelas semuanya nggak paham sama temennya kan gitu. Jadi dibantulah kan, nanti bila terjadi terus menerus kan kasihan temennya juga, akhirnya kan pikirannya yang temen aku malas sekolah. Jadi kalau memang dia itu anak yang berprestasi di akademik, akhirnya ada penurunan pasti karena merasa sebenarnya dia mampu, tapi akhirnya karena nggak punya temen, merasa nggak punya temen, merasa sendirian kan, Iya. nggak ada semangat buat belajar gitu kan. Motivasi untuk belajar itu menurun. Jadi kan akhirnya ya kita kembali lagi, makanya dibutuhkan orang dewasa yang untuk bantu ini ya. Kalau di satuan pendidikan kan pasti ada guru minimal wali kelas lah. Ya. Wali kelas. Kalau udah terlalu kan baru kita bawa ke guru BK kan. Kalau misalkan memang dari individu tersebut itu yang mempunyai sifat introvert, itu bagaimana Pak? Jadi tidak mau untuk diajak Memang dari dia bersosialisasi gitu. Iya. Kalau dia merasa tertutup kan mungkin ada apa gitu loh. Kan bisa juga tidak semua anak kan atau teman-teman itu kan introvert. Sebenarnya kan mungkin dia punya dari keluarganya, bisa juga pengaruh keluarga di rumah kan bisa membentuk anak ini introvert, kan tergantung dari yang di rumah. Keluarga, Jadi kan kita pasti teman-teman ya tertutup, tapi ya dari teman sekelas ya nggak harus untuk menghakimi ya. Jadi hakimi temennya karena dia nggak mau tak aja, karena dia maunya sendiri gitu. Ya minimal kita harus ngajak lah. Kalau memang nggak mau,
ya tetap diajak, tapi kalau tetap nggak mau ya tetap diajak aja. Iya, benar-benar. Jadi Tapi terkadang banyak orang kan Pak yang misal menganggap bahwa kayak kok ini dikucilkan sih, padahal sebenarnya dari niat kita sendiri tuh sudah mau mengajak, tapi individu tersebut yang memang tidak mau. iya, tapi kan makanya kalau kita sebagai teman ya, kalau Iya. di kelas itu kan kita satu keluarga. Iya. Satu keluarga, terus kalau ada salah satu yang ya kalau minimal dia aja nggak mau ya jangan dikucilkan. Mungkin kan dia pingin sendiri, dia punya masalah sendiri, dia punya pemikiran sendiri. Tapi ya kalau dimasukkan nanti di pembulian lagi, terus disebar di sosmed, ya, kembali lagi ke cyberbullyingnya lagi. Iya, iya, iya. Kalau dia diam aja, udah introvert, nggak punya temen, terus dibully, terus ini dampaknya kan bisa macam-macam. Dampaknya kan, waduh aku sudah akhirnya apa yang terjadi kan pasti nggak tahu juga. Bisa dampak yang maksimal atau dampak gimana, akhirnya Parah. nggak berkembang juga temennya kan. Iya, Harusnya temennya yang bantu juga sih. Kalau menurut Bapak sendiri tuh bagaimana sih cara supaya cyberbullying itu nggak semakin marak di kota ini atau di... Kalau kita nggak bisa ya membatasi namanya internet ya, karena semakin tahun itu tingkat cyberbullyingnya ya tetap tetap ada kan? tetap ada dan pasti meningkat karena kan semakin banyak yang pegang HP juga, semakin banyak yang main di sosmed. Itu kan banyak juga. Jangankan di anak-anak, yang di dewasa pun juga banyak yang kena seperti itu. Jadi kan kalau dampaknya biar untuk pencegahan ya, nggak bisa kita menyetop itu ya. Untuk pencegahan. Susah. Untuk pencegahan itu kalau di cyberbullying ya harusnya kita kembali ke teman-teman juga. Teman-teman etikanya bersosmed gimana. Terus kalau semuanya di saring dulu ya, baru di-share. Ya, Ini pantas ndak? Ini menyakiti teman yang lain ndak? Kalau seperti itu. Jadi kalau puasa jari lah. Iya. Jadi kita Pasti, diajarkan lebih bijak gitu ya Pak ya. Kalau kita pegang HP pasti ini nggak jarinya pasti gatel. Iya. Gatel mau komen, gatel mau bikin post, mau ngomongin temennya kan seperti itu. Jadi kan lebih aja dijaga etika untuk bersosmed itu yang perlu ditingkatkan. Terus kan juga harus paham juga kalau di bullying itu juga ada sanksinya. Pastikan kalau sanksi dari cyberbullyingnya sendiri itu ada juga gitu. Iya. Jadi nggak asal aku bully terus nggak ada sanksinya, nggak, pasti ada lah, kan kita negara hukum juga. Iya. Walaupun pelakunya sama-sama remaja atau sama-sama kecil masih ada ya Pak ya hukumannya. Untuk sanksi dari pelaku dan yang korbannya pasti ya ada, karena kita kan ada undang-undang pelindungan anak juga, gitu kan aturannya dari pemerintah juga. Jadi negara ini udah memfasilitasi hukum atau undang-undang yang untuk pelindungan anak ini. Kalau yang lebih ke cybernya kan ada undang-undang ITE. Oh gitu. iya. Kalau undang-undang ITE itu di pasal 27 itu kalau memang melakukan kekerasan cyber itu walaupun bukan anak atau dewasa kan sama aja, hukumannya 4 tahun dan 4 tahun. Dan denda maksimal 750 juta itu untuk yang ITE ya. Iya. Tapi kalau ini korbannya anak, nanti ada lagi di Undang-Undang Pelindungan Anak juga gitu. Jadi dapat 2 sanksi gitu ya Pak. Sanksi. Jadi ada, kalau ini yang korbannya anak, nanti itu kalau di Undang-Undang Pelindungan Anak itu pasal berapa, 80 itu sanksinya sih. Sanksinya itu yang paling ringan itu
3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Itu maksimal ya. Iya. Maksimal, jadi kan nanti tergantung dari keputusannya ya. Iya. Itu kalau dendanya itu di 72 juta kalau nggak salah. Karena Lumayan juga ngelakuin cyberbullying itu sampai 72 juta. Jangan sampai kita melakukan cyberbullying. Bener banget. Kita benar-benar harus jaga ketikan kita sih, apalagi kalau misalnya dalam bermedia sosial. Karena kan sekarang tuh serba media sosial nggak sih, kayak belajar pun bahkan juga pakai HP loh sekarang. Iya, ada yang dari HP juga. Bahkan sekarang buku tuh juga dari HP. Iya, semuanya memang dari HP sudah canggih. Gitu. Mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Ya, kembali lagi tadi kalau di anak-anak kan mungkin belum saya ngomong ya. Untuk anak-anak yang biasa diomongin kan cyberbullying. Iya, cyberbullying. Cyberbullying itu lebih ke anak-anak sih harusnya kalau menurut saya itu. Kalau udah orang dewasa itu bukan cyberbullying lagi, kalau udah masuk cybercrime. Cybercrime. Ya, jadi udah kejahatan. Kalau bullying kan lebih perundungan ya. Perundungan. Kalau misalnya cuman mengomentari gitu berarti termasuk ya Pak cyberbullying. Kalau Negatif. ngomentari negatif kan tinggal dilihat lagi. Ini kenal ndak? Kalau udah kenal, udah paham kan semuanya satu kumpulan ya akhirnya. Ya kalau udah terlalu ya mungkin bisa masuk cyberbullying juga. Pokoknya sesuatu yang penghinaan atau perundungan kan ya dianggap cyberbullying juga, apalagi sampai kekerasan. Oh iya, itu pasti. Nah, untuk menutup podcast kali ini mungkin dari Bapak sendiri, apakah ada pesan untuk sang pelaku atau korban atau untuk pendengar podcast kali ini Pak, agar menghindari cyberbullying? Untuk dari saya sih, kalau sebenarnya internet itu ada baiknya, ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Jadi kalau dari saya untuk sih lebih ke ini ya. Jadi teman-teman itu kalau untuk mau nge-share, mau post atau mau komen harusnya ya ditelaah dulu. Jadi ya maksudnya biar ya minimal pencegahan di diri kita sendiri ya. Jadi ini pantas nggak aku komen seperti ini? Saya pantas nggak ngepost seperti ini? Layak nggak dilihat orang post seperti ini? Kan itu ke teman-teman dulu gitu. Jadi nggak bisa orang lain kita suruh jangan ya, kembali ke kita. Kalau masing-masing orang semuanya punya kesadaran untuk etika bersosmednya baik, lebih ke positif, ya mungkin cyberbullyingnya bisa berkurang. Berkurang sih. Kalau mau sampai 0 sih ya mungkin nggak di lingkung ini saja, nanti kan di lainnya pasti juga akan terjadian juga. Jadi kalau saya sih lebih dari diri teman-temannya sendiri, individu masing-masing. Memang sekarang kebutuhan utama ya untuk HP atau internet itu kebutuhan utama, baik dari pendidikan atau mau buat hiburan juga. Jadi lebih ke ini etika untuk bersosmednya itu. Jadi disaring dulu baru di-share. Jadi nggak langsung di-share. Apalagi biasanya sekarang kalau teman-teman kan ada kiriman di grup, nggak dibaca dikirim langsung. Belum dibaca dikirim langsung. Apa yang dikirim ini belum tentu yang sesuai kan. Kadang kan seperti itu, ada dari grup si A diteruskan lagi tapi dia nggak baca ini. Hanya diteruskan saja. Teruskan aja. Nanti kan kalau ini berita atau memang ada bullying di situ kan ikut juga, kita ikut andil kalau ikut nge-share juga. Tadi sebenarnya cuma ikut nge-share ya, tapi ternyata dampaknya tuh sebahaya itu loh. Iya, sebahaya itu memang. Ya memang cyberbullying itu memang harus diperhatikan supaya kita tidak menjadi pelaku. Terima kasih ya Bapak. Pesan-pesannya sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat banget untuk kita. Jadi kita perlu mengingat-ingat untuk pendengar podcast kita, semoga kalian tetap menjaga attitude dalam bersosial media.
Cukup sekian dari kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Terima Bapak. kasih Bapak. Sama-sama. Karena sudah menghadiri podcast kita ini dan berbagi tentang pengalaman yang mungkin Bapak ketahui Mungkin selama ini. Sedikit lagi ya, mungkin kalau kita kan di Kota Malang ya, Iya. mungkin untuk teman-teman itu kalau ada kejadian kekerasan itu kan bisa ngubungin Komnas P, Komnas Anak ya. Komnas Anaknya ini call centernya 089. Iya. Mungkin ada di di IG-nya itu Siap. Komnas Anak Kota Malang ya. Siap, Itu aja. Ya. Jangan lupa kalau misalnya ada apa-apa bisa menghubungi Komnas Malang, Kota Malang. Iya. Jadi sekian dulu podcast dari kita, dan jangan lupa diingat-ingat pesan-pesan dari Bapak Ahmad Firmansyah ini juga, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Jennifer Dan saya Rani. See you.